Wadidaw, spoiler One Piece chapter 1085 sudah keluar. Let's go, mari membedah secara lengkap. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Dimulai dengan judul One Piece chapter 1085, Kematian Nefertari Cobra. Nampaknya pada chapter kali ini kita akan melihat bagaimana Raja Cobra terbunuh. Dan siapa pelaku sebenarnya? Apakah Im Sama atau justru para Gorosei? Sungguh menarik untuk ditunggu. Salah satu informasi penting dikatakan jika nama asli Ratu Lili adalah Nefertari di Lili. Ternyata Ratu Lili merupakan salah satu dari penyandang nama Di yang telah diungkapkan sampai saat ini. Dan jika Ratu Lili adalah karakter dengan inisial D, berarti keluarga Nefertari sudah dipastikan juga merupakan penyandang nama D. Mereka yang diketahui adalah Nefertari di Cobra dan Nefertari di Vivi. Untuk mendiang istri Raja Cobra dan sekaligus ibu dari Putri Vivi, kita masih belum bisa memastikan apakah dia juga berasal dari keluarga Nefertari atau nama Nefertari mengikuti namanya setelah menikah dengan Raja Cobra. Menarik juga untuk ditunggu. Leo, jadi dengan begitu, yang awalnya ada 10 penyandang nama Di yang diperkenalkan oleh Oda Sensei, kini dapat dikatakan sudah ada 13 penyandang nama Di atau tekad Di, yaitu Monkey D. Luffy, Gold D. Roger, Portgas di S, Marshall di Tage, Jaguar di Saul, Monkey di Guard, Monkey di Dragon, Portgas di Road, Trafalgar di Waterloo, Rock di Sebek, Nefertari di Lili, Nefertari di Cobra, dan Nefertari di Vivi. Berlanjut, diinformasikan Im Sama menyerang Raja Cobra dan Sabo dengan panah bayangan. Sebuah jurus atau kemampuan Im Sama kah ini, Leo? Aku dan kalian tentu bertanya-tanya. Mari kita bahas sedikit. Berbicara tentang buah iblis, khususnya yang berhubungan dengan bayangan, kita sudah mengetahui yang namanya Kage Kage no Mi, milik Gekko Moria. Jadi meski dikatakan Im Sama menyerang dengan panah bayangan, belum tentu itu kekuatan bayangan. Karena kita tahu buah iblis yang bertipe gelap dan hitam mampu juga memberikan serangan dengan kemampuan buah iblisnya. Contohnya Yami Yami no Mi milik Kurohige dengan kekuatan kegelapannya, dan Susu Susu no Mi milik Karasu dengan kekuatan jelaga atau arangnya. Jadi bisa saja kekuatan Im Sama menyerupai dua hal tersebut. Dan dengan melihat Im Sama menggunakan kekuatan panah bayangan, semakin membuatnya cocok berbenturan dengan kapten tercinta kita yang berkekuatan Sangat Nika, yang bisa dikatakan sebagai sun atau matahari atau cahaya. Berlanjut, dikatakan jika Im Sama melihat Waffle memata-matai mereka, tapi dia kabur. Waffle ini mengingatkan kita dengan sosok Karibu ya, Leo. Bisa dikatakan konyol atau karakter sampingan, namun selalu berada di tempat yang tepat dan mendapatkan informasi-informasi berharga dan spesial. Karibu dengan informasi senjata kuno, sedangkan Waffle dengan rahasia sosok yang menduduki tahta kosong. Berlanjut lagi, diinformasikan jika Putri Vivi ditangkap oleh agen CP0 atau agen Cyberfall Aegis, dan kemudian Waffle muncul di ruangan tempat CP0 dan Vivi berada. Sepertinya Waffle lah yang menyelamatkan Vivi, atau keduanya kabur bersama, kemudian bersembunyi dan ikut bersama sang Raja Berita Morgans. Seperti yang kita ketahui atau kita lihat saat ketiganya berada di tempat yang sama, yaitu markas atau kantor berita surat kabar milik Morgans. Berlanjut dan berpindah, dikatakan jika Nefertari Cobra meminta Sabo untuk memberitahu kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy,
dan juga putrinya yaitu Putri Nefertari Vivi bahwa mereka berasal dari keluarga Di. Gokil bener. Kesampingkan dulu bahwasanya Raja Kobra mempercayai Luffy dengan meminta Sabo menyampaikan kebenaran tentang keluarga Nefertari pada sang Yonko. Karena memang pasti Raja Kobra yakin jika Luffy lah yang akan menguak tabir kepalsuan pemerintah dunia di masa depan. Sosok yang dikatakan sebagai Joy Boy yang terlahir kembali, berkekuatan Sangat Nika, menyandang gelar seorang Yonko, dan yang pasti dengan diungkapkannya Vivi sebagai inisial D. Memang kru Luffy semua latar belakangnya gokil-gokil ya Leo. Dan Vivi ini adalah salah satu kru tersirat dari bajak laut topi jerami. Bayangkan saja ada sang murid tukang kayu legendaris yang membuat kapal sang raja bajak laut, yaitu Franky. Kemudian ada orang terakhir yang dapat membaca foneglyph dan disebut sebagai anak iblis, Nico Robin. Lalu ada seseorang yang seangkatan dengan raja bajak laut Goldie Roger. Bahkan dia menyebut Roger sebagai rookie. Dialah Soul King Brook. Lalu ada sang mantan si Chibukai dan bisa dikatakan yang terkuat dari Fishman Island, yaitu Jinbe sang kasatria lautan. Kemudian ada sang pangeran terkuat dari kerajaan Germa Double Sea, Vinsmoke Sanji atau Sanji si kaki hitam. Dan terakhir ada keturunan dari samurai legendaris Shimotsuki dari tanah Wano Kuni, yaitu Roro Nuazoro, sang raja neraka. Kemudian kembali ke Sabo yang mendapatkan informasi berharga dari Raja Kobra. Dan yang pasti, karena dia seorang revolusioner, ini adalah sebuah informasi yang besar untuk revolusioner Leo. Sebuah kebenaran jika kerajaan Arabasta adalah kerajaan dari penyandang nama Di. Kemudian berlanjut, Raja Kobra mengetahui nama Im Sama. Sepertinya ini menyangkut catatan yang ditinggalkan Ratu Lily. Dan tampaknya Im Sama kemungkinan merupakan salah satu dari 20 pemimpin pendiri pemerintah dunia. Raja Kobra tidak bisa menyelesaikan apa yang ingin dia sampaikan sepenuhnya dan dibunuh oleh Im Sama. Kemudian dikatakan jika sepertinya para Gorosei memiliki kekuatan buah iblis. Setelah Sabo menyerang Gorosei, bayangan besar seperti monster muncul di belakang mereka. Dan semua bayangan berbeda satu sama lain. Waduh, bayangan besar seperti monster Leo. Kekuatan buah iblis apa ini yang dimiliki para Gorosei? Apakah tipe Zoan mitologi? Karena ini berbicara tentang bayangan besar seperti monster. Mimin masih bingung mau dihubungkan dengan Titan Yunani lebih dari 5 jumlahnya. Monster legendaris Yunani juga lebih dari 5 jumlahnya. Kemudian legenda dari Nordik juga sama. Lalu Jepang, India dan Cina juga Mimin tak menemukan sesuatu yang menarik Leo. Nah jadi kira-kira apa menurutmu Leo? Ayo tulis di kolom komentar. Berlanjut, Im Sama dikatakan kemungkinan juga memiliki beberapa kekuatan buah iblis menurut panel yang kita lihat atau yang dilihat para pembocor spoiler. Anjir, beberapa buah iblis, garis besarnya beberapa buah iblis. Jika benar, ini akan menjawab alasan mengapa Kurohige alias Marshal Detache juga mampu memiliki lebih dari satu kemampuan buah iblis. Informasi terakhir, minggu depan tidak libur. Mantap Mamang Oda. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.